Basic malam ini kita ulas pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep, yang menyebutkan bahwa PSI akan lolos pemilu parlemen 2024. Telah hadir bersama kita Ketua Eksponen Pemuda Indonesia, Mas Dadu Harusetyo. Mantap. Kita mau bahas soal pernyataan Kaisang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, yang menyatakan di beberapa media bahwa PSI akan lolos pemilu legislatif tahun 2024. Nah, ini kan tentunya kalau suara PSI naik nih, untuk lolos ke DPR RI itu kan dibutuhkan tambahan sekitar 3% lebih. Menurut Mas Dadung gimana nih? Ya, hampir semua partai punya potensi untuk DPR ya, untuk berada di sana. Tapi kan kita melihat pola yang dibangun, yang dijalankan oleh partai itu seperti apa, spottingnya, pencarian suaranya seperti apa, itu. Jadi pola pencarian suara itu menurut saya ada 3. Pertama struktural. PSI itu punya struktural enggak sampai ke tingkat desa. Ketika ranting. Iya, ketika ranting itu pertama. Karena di situ ada pengurus juga punya kolega. Kedua, pendekatan kepada tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh lokal. Tokoh fungsional. Tokoh-tokoh lokal. Di tingkat kabupaten, kecamatan, desa. Tingkat desa. Yang ketiga adalah pendekatan operasional. Timnya ada enggak? Tim suksesnya ini. Spot worker-nya ini ada enggak? Yang penetrasi ke lapangan untuk mencari suara. Dari pendekatan itu kita bisa prediksi ya. Kira-kira potensi strukturalnya berapa, fungsionalnya berapa, operasionalnya berapa. Jadi ada 3 pendekatan ya. Ada pendekatan, tapi di situ ada potensi konflik. Perebutan itu kan nggak gampang. Pasti ada konflik antar partai, ada itu. Karena semua partai kan punya caleg, punya struktur hingga ke bawah. Punya struktur. Kadang saling mempengaruhi untuk mengambil suara itu saling mempengaruhi. Ada interaksi. Tidak mudah untuk menambah 2-3% ya. Berat ya. Berat banget itu. Ya saya belum tahu dari strukturalnya PSI itu benar-benar sampai mengakar enggak di daerah itu. Tapi kalau sampai mengakar nih, anggap pengurus strukturalnya sudah terbentuk hingga tingkat ranting. Berarti kan sudah sampai tingkat desa. Ya kan? Nah, kalau sudah punya struktur hingga tingkat desa, berarti kan ada kemungkinan dong bisa dilakukan mencuri suara. Bisa. Mencuri di potensi suara bisa. Artinya sebelum main ini kan, ini pergeseran suara ini kan masih dinamis. Suara ini dulu mendukung partai A, sekarang ada PSI bergeser kan itu kan. Nah, ini yang tergantung ketokohan, kerjasama ketokohan di daerah, sama tim suksesnya, spot worker-nya tadi. Jadi kalau tokoh-tokoh lokal tuh digayat, pindah. Bisa pindah. Bisa jadi pindah. Suara itu tercuri kan? Tercuri. Karena kalau tokoh kan punya basis. Punya pengaruh. Ya kan, mempengaruhi. Nah, ini yang diambil nih tokoh-tokoh ini. Bisa terjadi tuh. Bisa juga terjadi itu. Nah, mengenai Kaisang efek gimana nih? Ini berpengaruh nggak Kaisang efek terhadap kenaikan suara PSI pada tahun 2024? Menurut saya pengaruh di tingkat pusat sama di bawah beda. Oh, beda ya? Beda. Pesan misit yang dari atas ke bawah selalu mengalami deviasi. Ya, katakan target dari pusat nasional gitu kan. Kita harus di wilayah ini kita dapat 50.000 kursi suara atau 100.000 suara. Begitu sampai ke bawah pasti terjadi iritasi. Iya, ada persaingan antar partai. Ini antar partai kan saling ngintip ini. Saling ngintip. Oh iya. Ada 17 partai kan? Ya, kurang lebih 17 partai kalau nggak salah. Pasti saling ngintip. Oh dia masuk ke sana, masuk ini. Dia ke toko ini saling mempengaruhi di bawah itu saling mempengaruhi. Jadi berarti kalau demikian calegnya harus lengkap juga dong. Iyalah. Yang di DPR RI harus lengkap. DPRD tingkat 1-nya harus lengkap. DPRD tingkat 2-nya lengkap. Harus terisi semua. Harus terisi kayak pasal. Kalau pasalnya kosong, ya ini pasalnya cuma pasal kunci aja, hanya 3 pasal.
Terus kalau dapat suara lebih, ya ini kan pertanyaan. Oh, tapi 2009 itu pernah ada kejadian loh Partai Demokrat. 2009. Ya, 2009. Iya. Itu kan ada kejadian Demokrat kan naik signifikan. Itu kan operasi. Penetrasi lapangan kan. Penetrasi ya? Iya. Itu kayak air bah gitu. Kayak air bah, tsunami. Tsunami kayak mikroba begitu. Kayak virus. Sampai ada apa istilahnya waktu itu demam Demokrat. Demam Demokrat. Demam SBY. Iya. Jadi gitu. Caleg nomor 1, nomor 2 tuh pasti jadi. Iya. Saya belum melihat di PSI ini di masyarakat demam Kaisang belum. Demam Kaisang belum terjadi. Kalau dulu demam SBY ada itu. Karena SBY cerdas mengidolakan antitesanya ketemu lah. Ya, lalu ada operasi ya. Operasinya jalan. Iya, tim sukses. Jadi figurnya naik, di bawahnya operasinya jalan. Seperti air itu. Seperti air. Enggak terasa tahu-tahu blup aja ya. Dicuri suaranya semua. Makanya sebelum hitungan menang udah yakin Demokrat pasti menang ini. Karena pola strategi yang diterapkan terukur, terstruktur. 2009. Iya. Tapi kan kemungkinan PSI mendapat berkah seperti Demokrat agak sulit kayaknya. Agak sulit. Jadi kalau dulu kan Demokrat ada SBY Effect. Iya. Ya kan ada SBY Effect, lalu dibarengnya dengan operasi. Iya. Dulu Pak SBY itu masih naik ya, progresif. Kalau sekarang kan Pak Jokowi sudah titik kulminasi. Oh. Udah di atas, di puncak-puncak kepuasan Pak Jokowi itu udah sangat tinggi ya, 82%. Nah sekarang cenderung turun, anti klimaks. Kalau Kaisangnya? Nah, ya representasi dari Kaisang kan karena penetrasi. Jadi bukan Kaisang efek dong, ini masih Jokowi efek. Mindsetnya kan mindset. Kalau kita ngomong Kaisang, mindset kita gambarnya Pak Jokowi. Bukan gambar bunga tadi. Iya, bukan. Kita sebut Kaisang, kita sebut Gibran. Mindset kita gambarnya Pak Jokowi. Oh, jadi Jokowi efek bisa berdampak terhadap PSI. Tapi harus dibarengi dengan operasi. Kalau operasinya macet, nggak bisa. Nggak mungkin bisa mengulang kesuksesan Demokrat. Nggak bisa mempengaruhi suara yang sudah terkunci oleh partai-partai itu kan banyak tuh. Kalau dulu kan 2009 Demokrat bisa mencuri suara partai lain tuh. Iya. Pindah dia. Copet suara. Mencopet suara. Kan itu. Iya. Jadi kan mencopet itu kan mengambil orang itu tidak terasa. Nggak tahu. Dicopet kan? Tahu diambil gitu kan. Nah itu karena figurnya Pak SBY waktu itu. Demam SBY kan muncul. Saya belum melihat demam Kaisang di sini belum. Demam Kaisang. Belum. Untuk memberikan influence pengaruh. Dan belum ada juga terlihat operasinya yang masif. Kalau zaman Pak SBY kan ada serbuan ranting-ranting itu. Ranting dulu. Dan banyak program dulu. Banyak program. BLT, PKH, macam-macam. Iya. Dan ini kayaknya belum bisa situasi dan kondisinya beda dan momentumnya beda. Jadi menurut Mas Dadung nih PSI 2024 belum tentu lolos ke Senayan. Belum tentu menurut saya. Ini dari kacamata apa yang kita pelajarin ya. Tapi kan Tuhan saya nggak tahu faktor ik atau faktor invisible hand-nya saya nggak tahu. Invisible hand. Waktu zaman SBY ada invisible hand nggak? Ada ya. Selalu namanya pemilu mulai zaman Orde Baru sampai sekarang kan pasti ada invisible hand. Tentu walaupun sifatnya itu tidak diinstruksikan, tapi partisipasi masyarakat saking cintanya yang berlebihan, ekspektasinya sangat tinggi sampai dia mengorbankan diri untuk berbuat sesuatu. Padahal kan belum tentu juga. Belum tentu juga itu. Jadi banyak faktor lah. Banyak faktor tentang itu. Nah ini menarik nih Mas Dadung. Kan kalau melihat perolehan suara PDI Perjuangan tahun 2009 itu kan turun ya. Dicuri suaranya oleh Demokrat lah itu. Kan Demokrat kan luar biasa waktu itu 2009. Turun, lalu 2014 PDI Perjuangan comeback. Sekitar 18, sekian persen. Naik lah. 4% dari 14 sekian persen. Naik ke 18%. Banyak yang menyampaikan bahwa ini Jokowi efek. Karena Jokowi waktu itu kan
diusung oleh PD Perjuangan, Iya. berikut koalisi kan, Iya. teman-teman koalisi untuk menjadi presiden. Iya. Lalu 2019 suara PD Perjuangan naik tipis. Iya. Hanya sekitar 1%-an lah, Iya. menjadi 19, sekian Iya. persen. Nah, berarti kan nggak cukup signifikan juga ya? Ya pengaruh Jokowi efek itu kan udah minimum maksimumnya. Rasionalnya kan begitu. Rasional. Jadi maksimumnya ya 4%. 4%. Minimalnya 1%. 1%. Nah 2024 bisa terjadi nggak pada PSI? Momentumnya apa ya? Saya belum menemukan instrumen untuk membangun momentum yang dasar seperti Demokrat waktu SBY ya. Ini kan landai-landai saja. Iya kan? Kalau lihat waktu itu kan Pak SBY seperti orang yang ganteng, wibawa, cerdas. Kayaknya semua masalah bisa di. Kan Gibran kan sudah ditetapkan sebagai calon wakil presiden Prabowo, ikut kontestasi nih. Dapat efek ekor jas nggak nih PSI? Dari Gibran nyalon sebagai. Ya dapat saja, ya namanya pengaruh pasti dapat ya, iya kan. Tapi signifikannya. Oh iya, sekarang aja Mas Gibran jadi pasangannya Pak Prabowo pasti berpengaruh, positif negatif. Positif negatif. Iya pasti pengaruh. Jadi kita harus melihat kanan kiri atas bawahnya positif negatifnya sih gimana. Tapi yang disampaikan Mas Kaisang dalam konferensi persnya bahwa PSI akan lolos pemilu legislatif 2024, itu masih berarti baru masih kira-kira ya? Ya optimisme sebagai ketua PSI, ketua umum kan harus optimis. Harus optimis. Iya, tapi nanti fakta-fakta di lapangan kan realitanya seperti apa? Tergantung tadi ya, struktural, fungsional, operasional dan konflik. Persaingan antar partai perebutan suara tadi, perebutan tokoh, perebutan suara kan begitu. Nah, kira-kira kalau PSI bisa naik suaranya, itu suara partai mana yang berpindah? Kan kalau Demokrat kan ketika 2009 itu kan dia bisa menjadi mayoritas, itu kan ngambil suara partai lain juga. Jadi kalau antar partai di luar koalisi kayaknya minim ya, yang berpindah atau yang dicopet itu minim. Karena pasti protes. PD Perjuangan. Iya, PD Perjuangan mau diambil suaranya, pasti protes, masuk di media, teriak. Ya PKS mau diambil, teriak pasti. Tapi kalau di lingkungan koalisi, iya kan? Jadi yang rentan malah yang terdekat. Ya terdekat. Kan itu tadi, kalau kita teori copet itu kan mengambil tidak terasa, tidak ketahuan, cari yang terdekat. Gak mungkin cari yang jauh. Ya ini harus waspada di partai-partai yang di dalam koalisi yang sama. Baik di koalisinya Amin, koalisinya Mas Ganjar maupun koalisinya Pak Prabowo. Pasti ada kayak begitu. Itu hal yang lumrah. Oh iya, nyopetnya macam-macam. Mulai dari sebelum Pilpres sampai pada Pilpres, perhitungan. Itu udah kalau teman-teman yang biasa nyalon teman-teman itu yang di ranking 2, ranking 3 yang tidak berorientasi jujur, ini hanya sekedar kontes saja untuk menjadi caleg. Kadang-kala suaranya diambil, diem aja asal. Ya. Ada penyelesaian lah. Ada juga caleg kayak begitu. Iya. Untuk hanya vote getter untuk nyari-nyari karena nggak cukup, ya sudahlah gimana lah ini. Iya. Karena yang nomor urut juga berpengaruh. Setiap makin kecil nomor urutnya dia makin yakin. Makin keluar biaya biasanya tuh. Ini biayanya makin besar. Saya kemarin diskusi sama teman-teman, ini biaya untuk DPR RI aja. Ya dari ngobrol-ngobrol tuh sekitar di Jawa ya, itu 15-an miliar. Bamsud tuh waktu dalam di media massa tuh, dia katanya paling kecil 5 miliar. Itu kecil itu. Saya tanya, kenapa sih biaya caleg ini untuk DPR RI kok naik? Mas Dadung kayak nggak tahu saja. Kan program aspirasi kan naik. Kan itu. APBN kan naik. Loh, kalau dulu kan APBN masih 1.000 triliun. Sekarang kan udah 3.000 otomatis. Kan? Iya. Semakin besar juga. Iya. Untuk biaya aspirasi. Aspirasi sama nilai APBN-nya yang semakin tinggi sehingga tuntutannya ngeri juga. Iya, sementara jumlah kursi di DPR RI kan nggak tambah. Jadi kemungkinan PSI mengulang sukses Demokrat 2009
kayaknya agak sulit. Agak sulit. Karena nih perilaku politik itu kan disebut namanya reinforcement, mengulangi Nah, kesuksesan. iya. Dasarnya apa mengulangi kesuksesan seperti Demokrat? Mmm. Kayak PSI belum punya success story kan, Success story-nya belum belum ada. ada. Seperti Demokrat mengulang kesuksesan Demokrat Kesuksesan sendiri Demokrat sendiri, 2000 agak iya sulit agak juga, sulit juga, apalagi partai lain. apalagi partai lain. Jadi Mmm. sebetulnya ini pekerjaan yang, apa namanya, Rumit. rumit. Jadi success story-nya Pak Jokowi Ya, 2014 nggak bisa mendongkrak suara PD Perjuangan nggak bisa. menambah 4%, lalu 2019 nambah 1%, Iya, sulit sulit diterapkan pada diterapkan PSI. yang diterapkan oleh PSI. Variabelnya berbeda, komponennya berbeda, momentumnya, waktu dan bagaimananya, orangnya berbeda. Ya Mmm. tentu dramanya berbeda juga. Dramanya berbeda. Sosiodramatiknya berbeda, kan itu. Jadi ada dramanya juga ya? Ada. Ya sekarang saya lihat ini politisi kan udah pandai nih karena apa ya, teatrikalnya ya. Iya 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 iya. Cara apa, mungkin karena sering, Sering nonton nonton drakor. drakor, jadi punya teatrikal yang tinggi, Iya iya gitu iya kan. iya. Padahal ya antara di rumah, di kantor dan apa beda semua. Beda semua. Itu. Iya. Iya itu. Menurut Mas Dadung, kira-kira berapa perolehan suara PSI 2024? Kira-kira? Ya, Analisa aja. analisa Kalau ya PDIP menurut Mas Dadung berapa? Tetap akan nambah? naik, Naik ya? makin naik Tapi akan kayaknya naik, suara nggak PD Perjuangan, terlalu solid dia ya? solid karena saya melihat kemarin diskusi, caleg DPR RI, DPR provinsi, sama DPR apa, kota kabupaten Nah. terisi. Artinya pasalnya nutupin Oh. dapil, Pemainnya lengkap? lengkap. Jadi pasalnya nutupin dapil. Mhm. Nah, ada partai-partai yang lain hanya beberapa Ya, pasangan pasal saja, di pasangan, sini kosong, di sini kosong. kosong, kosong. Golkar mungkin lengkap juga? Lengkapnya dilihat dari, pada tingkatan mana, tingkatan Mhm. desa, kecamatan. Saya melihat Golkar untuk di tingkatan desa itu ya sebagian besar ada di Jawa Barat. Tapi Mmm. untuk daerah yang lain di tingkat desa kayaknya kurang ya. Kurang, Kalau oh. PDI rata, kalau PDIP PKB rata? itu di Jawa Timur, Jawa Tengah rata. Oh, daerah lain Iya, agak jadi ini kurang. kan secara nasional enggak, Oh. masih ada lubang-lubangnya Demokrat? juga. Demokrat Agak Jawa Timur rata saya lihat. Oh. Itu kan untuk daerah yang lain masih ada. PKS? PKS ya untuk Solid juga iya, dia? untuk wilayah Jawa Barat solid juga lah. Itu, Solid tapi ya? daerah yang lain agak Mmm. lubang-lubang. Jadi tidak merata lah dari Aceh sampai ini enggak merata. Tidak merata juga. Nasdem? Nasdem ya lumayan Jawa Barat kan itu kan. Itu Jadi aja. banyak yang dapil yang kuat-kuat tetap di Pulau Jawa ya? Iya, Pulau Jawa. Memperebutkan kursi di Pulau Oh Jawa? iya, karena kan, calon calon presiden dan wakil presidennya kan banyak dari Pulau Jawa. Jawa. Makanya Pulau Jawa tempat Tapi kos politiknya mungkin berbeda ya kalau, di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa ya? oh, kadang kala di luar Jawa lebih mahal. Loh, lebih mahal? Loh, karena di sana ada potensi apa, tambang. Oh, apa hubungannya dengan tambang? Loh, lah iya. Jadi sana itu lebih mahal kadang kala. Biaya lebih Biaya mahal? politiknya. Dihitung per suaranya? Per suaranya, Pak. Karena suaranya di sana sedikit, penduduknya kecil, ya persaingan cukup besar sehingga di sana banyak izin-izin tambang, kebun, hutan, macam-macam. Iya 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 Kalau di iya. Jawa kan pure masalah demografi. Demografi. Tapi kalau luar Jawa kan peta geografi, Iya penguasaan iya iya. apa ini. Nah, ini kan dalam beberapa survei nih, memang, yang memuncaki survei kan PDI Perjuangan, ya Iya. kan, Gerindra, Iya. Golkar Iya. gitu, di top 3 itu ya. Iya. Lalu di bawahnya ada PKB, Iya. Demokrat, Iya. Nasdem Iya. gitu, P3 Iya. gitu kan. Di partai bawah kan Ya. masih PSI, PSI. Gelora, Perindo Iya. gitu kan, Hanura. Iya. Nah ini, banyak yang memberikan analisa bahwa dengan bergabungnya Kaisang ini kan memberikan angin segar ya. Iya. Angin segar untuk mendongkrak perolehan suara pemilu legislatif Iya. 2024. Namun ternyata tidak semudah itu ya, Mas? Memang daerah perkotaan. Kalau dari desa yang selama ini saya keliling ya, saya ini kan kerjanya keliling. Iya iya. Muter-muter. Toap. Toap, gitu. Jadi, apa namanya, PSI lebih banyak di perkotaan. Perkotaan. Ya kalau di daerah-daerah yang apa agaknya
Tapi nggak mustahil dong PSI lolos Loh bisa parliament threshold. aja, ini kan masih berapa hari, berapa apa, kita belum tahu. Masih ada waktu ya sekitar 3 bulan lah ya. 3 bulan, 3 bulan seperti kurang. apa. Tapi kalau menurut standar analisa, yang namanya penggalang itu kan tahapannya jelas spotting, fitting, coaching, training, baru using, supervisi. Jadi kalau kita pakai dasar-dasar kayak begitu ya kayaknya berat. Beratnya nyari SDM support worker yang bergerak tadi dulu. Yang canvassing, bangun portal-portal politik apa itu kan. Tapi dengan bergabungnya para relawan Jokowi ke PSI kan mungkin kan kita bisa saksikan lah ya di media massa bahwa Mas Kaisang nih mengunjungi tokoh-tokoh relawannya Pak Jokowi itu. Tapi kan relawan ini kan tahu nggak tugasnya? Melakukan apa, di mana, bagaimana, dengan siapa mereka kerja, targetnya apa. Relawan ini cenderung penggembira saja. Nggak tahu ilmunya di lapangan seperti apa. Yang tahu ya kader partai. Lebih tahu kader partai? Oh iya, karena mereka dilatih dengan kasus-kasus politik macam-macam. Mereka lebih paham teritorial. Lebih paham teritorial. Ya, teritorial, cara mendekatin tokoh, cara mengeksekusi suara, itu kan partai. Kalau relawan kan nggak semacam itu. Artinya mereka dibina, dididik, bukan untuk itu. Dan relawan kan sukarela. Sukarela. Kalau kader partai kan dididik, dilatih, diuji coba. Kalau relawan kan enggak. Kapan bergabung, nggak bisa dipaksa. Ilmunya, kompetensinya tidak seperti kader partai. Mutunya tidak seperti kader partai. Lah sekarang ya PSI bagaimana? Tapi tetap apa yang disampaikan Mas Kaisang itu bahwa lolos parliament threshold masih mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Partai Garuda pun begitu, Partai Gelora pun begitu. Iya kan, kalau Bang ngomong kan kayaknya Gelora ini lolos kan itu, menyaingin B3 atau menyaingi PKS kan begitu. Nggak apa-apa, itu optimisme untuk membangun semangat kegaran kader di bawah supaya bekerja. Selalu masih ada harapan. Ya, selalu ada harapan sebelum itu diumumkan hasilnya. Sama dengan PSI juga. Iya, sama. Semua partai kan begitu. Tapi untuk mengulang Demokrat 2009 sulit. Oh, momentumnya beda, ketokohannya beda. Beda. Kalau Pak Jokowi misalnya nih mendeklar sebagai kader PSI gimana? Mendeklar sebagai kader PSI. Misalnya bisa mendongkrak suara PSI. Ya sekarang gini, pernyataan statement di atas, tentu ada yang bekerja di bawah. Jangan membuat statement di atas, tapi di bawah nggak jalan, nanti itu pahlawan kesiangan. Jadi pernyataan itu harus ada yang mengeksekusi. Eksekusi di lapangan. Operasi jalan. Lu hanya ngomong aja di bawah nggak ada. Mendegradasi ketokohan. Jadi lebih baik memang menggait tokoh-tokoh lokal cemik karena dia sudah bersinggungan dengan masyarakat. Pasti punya pengaruh di daerah. Dan ini kerja keras juga. Karena tokoh-tokoh di daerah pasti kan sudah punya afiliasi ya. Iya, itu. Jadi bagaimana menggeser, memindah ini kan ada caranya, ada tekniknya. Ada tekniknya. dan ada biayanya. Ada harganya. Gak ada yang gratis. Gak ada yang gratis. Iya kan? Sekarang di desa itu sudah paham itu. Iya. Kenapa di desa itu cenderung pragmatis? Karena ada dana desa. Kalau dulu kan desa ngikutin pemerintah daerah. Iya. Ya kan, kepala desa digaji oleh tanah bengkok atau apa bantuan-bantuan. Nah, sekarang ada dana. Akhirnya mereka ngerti pragmatisme. Wani piro. Seperti apa? Kan itu muncul sehingga apa? Ya udah, ya seperti kemarin asosiasi apa itu? Asosiasi kepala desa. Iya. Dan perangkat muncul, desa. Iya. Terus KUD muncul. Iya. Mau dihidupkan oleh Nurdin Khalid kalau nggak salah di Makassar dengan Pak Ganjar. Dihidupkan lagi. Itu kan fungsional itu. Tapi ini kan jadi sangat pragmatis ya. Akhirnya kan menggiring kepada politik uang ya. Lah iya, Mas Dadung. Sekarang di pemilu ini antara profesor sama mohon maaf ya, sama tukang beca kan nggak ada bedanya, suaranya sama. Iya. Kan itu.
Ini harusnya tugas partai politik untuk melakukan edukasi, kaderisasi, kualitas, dan politik uang betul-betul bisa di-stop. Iya, nggak di-stop, tapi itu terakhir, jangan di depan. Jangan di depan. Iya, jadi politik uang di depan, ideologinya di belakang, jangan dong. Depan itu ideologi kaderisasi, soal butuh duit eksekusi belakang. Itu bagus, tetap butuh duit orang sekarang kumpul itu kan. Butuh biaya kumpul juga. Ngopi, naik ojek. Kan itu. Nggak mungkin pakai uang sendiri. Nggak mungkin. Iya betul. Nah partai-partai ini kan nggak punya perusahaan. Tapi kan ideologinya dulu yang sama juga. Iya. Ideologi berpolitiknya seperti apa? Baru ada ongkos di situ. Ada ongkos di situ. Jadi tidak jor-joran. Jor-joran. Politik uangnya. Iya, akhirnya ya udah kayak pasar. Sekarang kayak pasar, jor-joran. Trading. Siapa? Bidding. Ya iya. Sehingga di situ ada calo-calonya. Nah, ada orang yang ngumpulin KTP, suara itu. Satu bendel ini sekian orang. Oh, belum tentu milih juga dia. Belum tentu milih. Cuman ngambil duitnya. Itu kalau calegnya nggak siap, bisa stres. Bisa stres ya. Iya. banyak yang menawarkan jasa. Iya. Jasa fotokopi KTP. Ini sudah di-buy-up, sudah disumpah, kan gitu kan. Nah, sampai ya prosesnya macam-macam lah. Fenomenanya itu kan ngeri juga. Nah, pertanyaan terakhir Mas Dadung. Yang disampaikan Mas Kaisang masih realistis? Ya namanya ketua umum partai harus begitu, harus memberikan semangat. Memberikan semangat dan kegairahan, memotivasi. Tapi tetap balik lagi ke tiga strategi tadi. Iya, di bawah ada struktural, fungsional, operasional. Dan siap konflik nggak? Siap konflik nggak? Karena partai kan saling mempengaruhi. Ya tadi, saling mencopet pendukung, suara, kan itu tuh. Jadi saling copet nih. Dan karakteristik pencopet itu mencopet yang terdekat. Terdekat. Nggak mungkin yang jauh. Nggak ketahuan, protes lah. Yang terdekat, yang dicopet tidak tahu, kan itu kan. Tahu waktu nanti hasil di TPS, loh kok begini? Kan kemarin sudah saya eksekusi. Ternyata beda. Kok beda? TPS ini kan sudah saya siram, saya targetkan 50 orang, 100 orang. Kok beda? Kok nggak ada, cuma dapat 5. Itu biasa terjadi. Sering terjadi. Makanya saya sarankan kalau jadi caleg-caleg siap mental. Copet-mencopet suara itu biasa terjadi. Dan itu di luar pengawasan. Ini pengawasan dari wasit. Karena itu langsung berhubung dengan masyarakat. Iya. Tapi ada juga yang memang pada porsi-porsi tertentu dicopet, ya dia mau aja dicopet gitu. Mau aja dicopet. Dia nggak protes. Ya sudahlah, udah terlanjur dicopet. Seperti orang lagi naik kereta dicopet, gitu kan? Iya, nggak lapor polisi. Udahlah. Ya udah. Meridokan. Iya, nanti ngurus KTP sendiri. Nggak lapor polisi. Yang hilang bikin LP. Iya. Ada juga yang dicopet takut sama copetnya. Copetnya kalah. Beresek.